Selamat sore Bu Filda. Selamat sore, Pak Rohim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana? wabarakatuh. Sehat Ibu? Sehat, baik alhamdulillah. Gimana Pak Rohim? Sehat juga alhamdulillah. Oke. Semoga kebaikan Tuhan selalu terlimpah kepada kita semua. Amin. Oke. Gini Bu Filda, Gimana tuh? ada pertanyaan nih dari teman-teman. Apa? Bu Filda itu kan kategorinya guru yang baru bergabung di Duensa. Betul. Bagaimana? Duensa itu apa? Duensa itu apa? Belum ada yang tahu nih Duensa itu apa. Oh, Duensa itu familiar bagi yang sudah familiar. Ya, kalau Tapi yang bagi Bu belum, Filda belum ya? belum. Oke. Yaitu simbolisasi dari sekolah kita, yaitu 261. 61. Bagaimana perasaan Ibu bergabung di sini? Perasaannya seneng banget karena pertama kali masuk ke negeri, terus ketemu teman-teman yang banyak banget, teman-teman kerja, terus murid-muridnya juga seru. Oh, bahagia dong, Oh, bahagia sekali alhamdulillah. luar biasa. Cukup diapresiasi dong buat kita ini untuk bagaimana kebaikan kami menyambut orang-orang baru ini. Oh iya, betul sekali. Itu harus dicontoh sama keluarga-keluarga sekolah yang lain. Maksudnya kita bekerja tapi juga kita sebagai keluarga, itu yang bagusnya gitu. Jadi bagus itu. Bagus. Jika prinsip bahwa dunia kerja itu adalah dunia keluarga, kita diasporakan, kita Betul. sebarkan kemanapun, saya rasa akan damai kita dalam dunia kerja. Betul. Karena akhirnya dunia kerja menjadi rumah kedua kita ya. Betul Oke, sekali. luar Hanya biasa. saja antara profesionalitas dan kekeluargaan juga harus tetap ada batasnya seperti itu. Keren. Jadi nyaman nih. Nyaman dong. Bahagia. Dong. Pak Rohim sendiri gimana? Bahagia? Bahagia sekali saya. Oke. Luar biasa. Apa indikator Bapak bahagia di sekolah tuh apa sih? Saya menikmati. Oke. Karena prinsip saya selain berhadapan dengan orang-orang yang baik, kalau buminya saya pijak, maka langit saya junjung. Wah, sebuah quotes hari ini. Maka menjadikan sesuatu yang luar biasa, bertemu dengan orang-orang baik, meskipun saya tidak baik, tapi saya percaya dengan takdir Tuhan, ketika kita ditemukan dengan orang-orang baik, maka kita pun akan bisa menjadi baik. Itu harapan kami bergabung di sini. Sedap banget. Coba bayangkan, guru yang humble, teman-teman yang baik, siswa yang luar biasa. Dan keluar biasaan itu sebenarnya sudah bisa kami dengar, kami baca dari info-info sebelum kami bergabung di sini, Bu Filda. Jadi, Karena Bapak sebelumnya sudah pernah. pernah kami Oke. sering silaturahmi di sini, baik di dalam dunia akademik maupun non akademik, Oke. termasuk lomba-lomba. Itu luar biasanya di sekolah. Gimana harapan Pak Rohim di sini ke depannya gimana tuh? Ya, yang jelas harapan saya pertama adalah saya bangun dulu, Bu, bahwa kesadaran emosional saya akan saya leburkan menjadi kesadaran sosial. Oke. Karena saya kan orang baru yang tentunya harus sadar diri. Kita sama ya Pak, orang baru ya. Sama. Ya, harapan kita semuanya mungkin sama lah ya. Betul. Dalam tahapan sebuah sosiologi kan juga begitu, memang antropologi budaya juga sama. Betul. Jadi kesadaran emosional saya akan saya lebur dulu menjadi kesadaran emosional. Dan sepertinya nggak butuh waktu lama, karena terlalu baiknya sivitas Betul. akademika yang ada di sini. Itu Jadi dia nggak yang lama-lama saya kita. rasakan betul. Jadi setelah itu kemudian ya harapan kami bisa berkarya bersama orang-orang yang baik dan orang yang penuh karya. Betul sekali. Gitu. Gimana Bu Filda? Harapannya apa ini? Harapannya kalau untuk pribadi sih sama, kurang lebih seperti Pak Rohim. Ya, kalau untuk siswanya sendiri harapannya yaitu semua guru pasti menginginkan perubahan moral yang baik ya Pak ya. Ya. Gitu. Jadi itu sih yang tujuan utamanya, selain mengajarkan, kita juga harus kurang lebih memperbaiki sedikit moral mereka yang mungkin kurang baik gitu. Memang setuju ya dengan prinsip pendidikan bahwa kita itu kan ranah sekolah dasar. Betul. Yang basisnya adalah transfer behaviorism, transfer sikap yang baik. Betul. Mungkin berbeda dengan dunia kampus yang cukup transfer knowledge gitu. Itu memang PR besar saya rasa, bukan hanya di sekolah kita sebenarnya, di sekolah manapun juga sama, bahwa PR untuk membangun akhlak itu lebih
besar Tanggung ternyata jawab, di ya, balik betul. pengetahuan. Itu yang memang harapan kami juga semacam itu. Iya. Ya, pasti harapan semua guru-guru sama ya. Ya, Kurang lebih. kita sepakati dan kita aminkan Iya, itu. betul. Karena saya yakin juga guru sadar kali ya, sadar bahwa akhlak itu lebih utama daripada Betul, ilmu. betul sekali. Apalagi kalau kita juga menyadari bahwa jamalun nabil ilmi wal adab la bil afwab, bahwa gantengnya kita, tampangnya kita itu dengan ilmu dan tata krama yang baik, bukan dengan hanya sebatas pakaian. Saya rasa itu lazim di dunia pendidikan, terutama pendidikan yang basisnya sekolah dasar. Jadi kira-kira PR kita masih berkutat pada akhlak yang baik yang Iya, kemudian itu. dikembangkan dalam ranah intellectual quotient pada anak kita. Setuju sekali. Terus Saya nggak bisa banyak membalas Bapak karena knowledge saya sendiri masih jauh sekali untuk melampaui Bapak gitu. Jadi semakin kesini saya semakin sadar bahwasanya saya tuh harus lebih banyak belajar daripada senior saya seperti itu. ya, karena kita ditakdirkan sebagai guru pembelajar, Bu. Betul, betul. Saya juga berpikir gitu. Prinsip yang dibangun oleh Rasulullah ketika berbicara tentang konsep belajar itu kan saya rasa bisa dianalogikan dengan dunia permainan yang namanya tong setan itu. Dimana ketika kita berhenti ya disitulah kita jatuh, disitulah kematian bagi kita. Sama juga kalau kita sudah tidak mau belajar, ya sepertinya kejatuhan kita, bahkan bisa jadi kematian kita. Makanya pesan Rasulullah itu ya belajar itu ya dari lahir sampai liang lahat gitu. Jadi hal yang penting. Jadi saya juga Long life belajar. education. Long life education, ya betul sekali. Saya juga pengen belajar untuk selamanya. Ya harus itu. Karena Dan setiap kehidupan adalah belajar. Dan guru yang terbaik selain pengalaman adalah alam takambang. apa itu, Pak? Oh, alam takambang. Apa itu, Pak? Alam takambang itu informasi yang pernah saya dengarkan dari kepala sekolah kita, itu alam jagat raya itu adalah guru kita. Yang kita bisa mengambil kebaikan, bisa mengambil pembelajaran dari alam yang ada itu. Maka pesan agama yang pertama juga Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mencipta. Maka segala ciptaan itu ya sebagai objek belajar kita. Betul. Gitu ya Bu Filda ya. Siap. Ini mohon maaf ini kalau saya salah ya, diingatkan ini. Iya, Pak. Gitu ya. Oke. Gimana ini untuk yang sekarang ini perlombaan ini, bagaimana kesannya ini? Perlombaan sangat luar biasa sekali, atmosfernya anak-anak semangat, guru-gurunya semangat, kolaborasinya bagus-bagus. Jadi saya rasa untuk kedepannya udah bisa sih, maksudnya jadi lebih baik dari ini pun, lombanya lebih variatif gitu, bakal oke sih gitu. Jadi Gitu. jadi perlu ditambah lagi nih jenisnya nih. Perlu dong, Oh, perlu iya. banget. Gimana nih kesiswaan nih sebagai seorang staf kesiswaan Pak Rohim? Saya rasa itu usulan yang baik dan kemudian akan kami kaji bersama Iya, pasti. bagaimana kelanjutannya dan tindak lanjutnya dari perlombaan hari ini. Betul, Karena saya rasa kehidupan adalah perjalanan dan ini bukan akhir dari sebuah perlombaan. Kita akan Betul. ciptakan perlombaan yang lebih baik dari yang ini. Betul. Gitu. Harapan kelasnya bagaimana kelasnya? Oh, Karena kelas kan tahu saya wali kelas ini Ibu juga kan? Iya, kita sama-sama wali kelas ya, Pak ya. iya, betul. Kalau kelas sih kita berikan motivasi yang terbaik lah untuk mereka. Gitu. Artinya Oke. mereka berkompetisi tujuannya memang untuk menang, itu salah satu bonusnya. Tapi di sini menekankan kerjasama yang baik, kolaborasi seperti itu. Bapak sendiri gimana nih? Tadi katanya nasi kuningnya enak banget tuh, Pak. Untuk lomba tumpeng tadi 7B. Oh, itu apresiasi yang luar biasa itu dari para guru dan teman-teman sejawat itu. Karena apresiasi yang macam gitu juga penting. Betul, betul. Karena kan kita juga melibatkan siswa dan orang tua murid untuk Betul. penyelenggaraan ini, dan partisipasi aktifnya sangat luar biasa ya, untuk kegiatan kali ini. Dan saya senangnya itu
sepertinya panitia perlombaan juga bukan hanya semata-mata mengemas ini bagian dari sebuah kompetisi murni, Betul. tapi juga bagian dari sebuah proyek besar yang basisnya adalah siswa itu sendiri yang menuju ranah pelajar yang berprofil pelajar Pancasila. Oke. Saya tadi lihat semacam itu nih Iya, teman-teman. betul. Ya, itu sangat wujud sekali ketika kesadaran kami kemudian dibangun sebagai wali kelas. Lomba ditentukan oleh panitia tumpeng yang kemudian suruh merias di sekolahan. Itu ternyata terlihat sekali bahwa kita itu memang pelajar-pelajar Pancasila. Betul. Siswa kita itu adalah siswa-siswa yang hebat. Betul. Gitu. Saya temukan di situ tadi nilainya. Makanya kemudian akhirnya berpikir bahwa antara kemenangan dan kekalahan itu adalah biasa. Yang kita Biasa dapatkan sekali, adalah betul. nilai-nilainya itu ya. Iya, itu yang utama. Kira-kira saya semacam itu, Bu. Oke. Jadi gimana? Cara kita cukup ya? Ada lagi yang mau disampaikan, Bu? Cukup sih. Cukup. Kalau untuk podcastnya nih termasuk baru nih. Nah, harapannya apa nih untuk podcast ini? Apakah kita undang artis atau undang apa nih Pak enaknya nih? Bagaimana ini? Sepertinya Mm-mm. info yang kami terima karena kita dunia pendidikan yang berkelindan berhubungan dengan jalur kedinasan baik basisnya vertikal maupun horizontal, sepertinya yang akan kita undang adalah yang terlibat dalam dunia pendidikan itu sendiri, Bu, sepertinya. Oke. Jadi nanti bisa kita kembangkan ke ranah-ranah yang lain Oke. untuk melengkapi dan memberikan wawasan yang baik kepada kita dan putra-putri kita. Oke. Sepertinya semacam itu. Oke, pertanyaan satu lagi Pak untuk penutup, apakah siswa diperbolehkan mengisi podcast ini? Boleh dong. Oke. Dunia ini dicipta untuk manusia, siswa bagian manusia. Oke, siap. Dan sebagai objek sekaligus subjek belajar kita. Maka siswa juga nanti kita beri kesempatan untuk bisa podcast dan kemudian kita pun bisa mengambil kebaikan karena segalanya bisa menjadikan sumber pengetahuan dan sumber belajar kita, termasuk siswa kita. Baik. Dia pun bagian dari sumber pengetahuan saya untuk mendapatkan sesuatu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama Bapak, saya yang berterima kasih sekali sudah Sama-sama diundang di kita. podcast Bapak. Oke, terima kasih kami sampaikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gusto